Nyanyi? Enggak. Nyanyi? Enggak. Nyanyi enggak ya? Nyanyi? Enggak. Oh, aku mau nyanyi sih. Tapi takut nggak usah. Mana ya? Nyanyi? Enggak. Nyanyi? Enggak. Pusing, gimana sih? Tata, kenapa kamu? Hah? Aku nggak kenapa. Nah, itu tadi ngapain kamu? Pusing mondar mandir sana sini. Ngapain kamu tuh? Oh, aku ngapa? Oh, itu tadi kamu iya enggak. Nggak tahu kamu ngomong apa dari tadi komat kamit. Oh, itu. Ini loh, Tok. Aku lagi bingung. Kenapa? Bingung nih. Kan kemarin disuruh sama Ibu Lili nyanyi buat apa Mama. Terus kenapa? Kamu belum nyanyi emangnya? Belum. Aku mau. Aku kan suaranya nggak bagus. Nanti fals gimana? Aduh, enggak. Udah, nggak apa-apa. Kamu harus yakin kalau kamu mau. Kamu harus yakin. Nggak boleh pelin-pelan. Ya udah deh, iya. Nah gitu. Tapi takut nanti aku diejek sama orang-orang gimana? Gak usah. Lah, tadi mau. Iya takut. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita nyanyi buat papa mama kita. Hari papa mama nih. Tapi aku takut. Tadi udah berani. Yang sekarang nggak jadi deh. Nggak usah. Jangan. Kamu tuh harus yakin kamu suaranya bagus kok. Gak apa-apa, yang penting kamu kasih yang terbaik. Aduh, takut toh. Udah, kamu jangan pelin-pelan gitu. Pelin-pelan aja kamu tuh. Kamu harus yakin. Kalau yakin satu itu harus yakin. Gitu ya? Iya, sama kayak firman Tuhan hari ini. Nanti kamu akan dengar firman Tuhannya. Firman Tuhannya bilang gini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita tuh harus yakin, harus teguh. Apa emang teguh? Teguh itu ya gak kayak kamu pelin-pelan tadi. Kalau yakin, ya harus yakin. Gak boleh setengah-setengah. Harus yakin. Oh gitu ya? Ya udah, kalau gitu aku yakin mau nyanyi buat papa mama hari ini. Nah gitu, pinter. Nah teman-teman juga harus yakin ya. Harus teguh, harus yakin. Percaya bahwa Tuhan yang akan tolong kita. Pasti Tuhan juga tolong aku ya buat nyanyi buat papa mama. Jadi suaranya bisa jadi berkat deh. Dadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di Minggu 21 Juni 2020 dengan tema Teguhkanlah Imanmu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Imam Maksum. Hari ini kita juga akan merayakan Hari Papa dan Mama. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan dijalankan 2 kali. Salah satunya adalah untuk persembahan diakonia. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop atau melalui transfer ke rekening GPMBRI Batam. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan melalui Zoom Fellowship. Persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam. Persekutuan wanita setiap hari Jumat pukul 7 malam. Persekutuan Komisi Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pukul 7 malam.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bersama-sama tetap terus berdoa dan saling mendukung satu dengan yang lain di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Mari jemaat, kita tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri kita, mencuci tangan dan menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, mengurangi pertemuan komunal untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap harus bekerja, mari kita tetap menjaga kesehatan diri kita. Mari kita tetap terus berdoa agar Tuhan menolong setiap kita serta mendoakan agar keadaan membaik dan kita bisa bersama-sama bersekutu beribadah kembali. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali lagi di dalam ibadah kita. Kita mau memasuki hadirat Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau memulai ibadah kita mau menaikkan satu pujian, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita mengambil saat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Votum kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1-2. Kita akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 1 ayat 16. Kita akan bacanya bersama-sama, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang dapat menguatkan kehidupan kita di dalam pergumulan kita, di dalam keadaan apapun. Sungguh ajaib. Kasih Tuhan boleh memulihkan setiap kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar Tuhan, kalau kekuatan hidupan kami Tuhan hanya kami dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab Allah begitu ajaib di dalam kehidupan kami yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami mungkin di dalam masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami bersyukur kalau kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami, kasih Tuhan begitu nyata menyertai kami hari demi hari Tuhan. Kami mau mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam Tuhan, kami mau merendahkan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah Tuhan, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengangkat pujian sekali lagi bersama-sama
Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita dalam keadaan yang susah, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Maka bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian bersama KPPK 145, jangan sedih dan kecewa. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, berkatnya kau kan diberi. Jangan langkah, tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Beban berat menimpamu, hidupmu tak berharap. Pandanglah kemuliaannya, agar yang menuntunmu. Jangan langkah, tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Imam Maksum dengan tema Teguhkanlah Imanmu. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi.
Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, Engkau pakai dia, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu sendiri yang menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin dan percaya setiap kita, saya dan saudara, ketika salah satu famili kita, salah satu keluarga kita mengalami sesuatu yang membahayakan hidupnya, maka kita akan mencari, berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin, pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter yang terbaik, yang tepat, untuk memberikan pertolongan kepada salah famili kita, kepada keluarga kita yang sedang berjuang untuk hidupnya. Kita harus memiliki keyakinan untuk pergi ke sana. Dengan satu keyakinan kita mencari dokter, kita mencari rumah sakit. Dengan harapan keluarga kita, famili kita itu dapat tertolong. Saya yakin dan percaya kita tidak akan memperhitungkan biaya. Kita yang berpikir penting adalah keluarga kita sembuh, mengalami sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, kita berkeyakinan pergi ke dokter A atau pergi ke rumah sakit A. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan tema firman Tuhan, teguhkanlah imanmu. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah membaca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai yang ke-22. Kita melihat di sana ada dua orang. Salah satunya yaitu kepala rumah ibadat. Dan salah satunya adalah seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tidak sembuh-sembuh. Selama 12 tahun. Sedangkan kepala rumah ibadat, anaknya sudah meninggal. Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama melihat renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membagi di dalam 3 bagian. Ketika kepala rumah ibadat ini
melihat anaknya mati. Secara manusia tidak ada harapan lagi. Tidak ada lagi tempat untuk di mana dia menemukan pertolongan, membangkitkan, menghidupkan anaknya yang mati. Tidak mungkin. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, 12 tahun. Pergumulan itu dialaminya. Tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Tidak ada lagi harapan. Kemana dia harus mencari pertolongan? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada saya dan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini menyapa saya dan saudara. Yang pertama saya ingin mengajak kita sekalian melihat. Jangan takut, ada Yesus. Jangan takut, ada Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang ke-18, bahkan di dalam satu perikop sampai dengan ayat yang ke-25, kita akan mendapati di sana tokoh sentral dari perikop ini adalah pribadi yang bernama Yesus. Siapa Yesus? Apa yang Yesus bisa lakukan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kepala rumah ibadah ini sudah mendengar, mungkin juga sudah melihat hal-hal yang Yesus kerjakan. Sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan itu. Mungkin dia juga sudah mendengar berita cerita tentang Yesus. Kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus. Bukan ketika anaknya belum mati, tetapi firman Tuhan di sini anaknya baru saja meninggal. Di dalam ayat yang ke-18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada orang yang banyak datang kepada dia, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kepala rumah ibadah ini menemukan pribadi yang memberikan harapan di tengah-tengah keputusasaan dan tidak ada lagi harapan. Anaknya sudah mati. Baru saja mati. Demikian juga ada perempuan di dalam ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana kepala rumah ibadah, bagaimana perempuan yang 12 tahun menderita itu memiliki keyakinan yang sama. Memiliki iman yang sama. Hanya Yesus yang bisa memberi pertolongan. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Anaknya yang sudah mati pasti bangkit ketika Yesus membangkitkan. Demikian juga perempuan yang 12 tahun menderita itu. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua orang ini memiliki keyakinan yang sama. Akan siapa Yesus yang bisa memberi jalan keluar, bisa menolong mereka. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal, kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita, yang bisa mengeluarkan kita dari pergumulan dan masalah yang kita hadapi, apapun itu.
Pagi hari ini saya ingin kembali lagi mengingatkan, apakah kita cukup mengenal pribadi ini? Pribadi Yesus di mana kita percaya, apakah kita percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Justru seringkali saya melihat ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika datang pergumulan dan masalah membuat kita bertanya dan mengaburkan iman kita. Mari kita bersama-sama belajar dari kepala rumah ibadat juga perempuan ini. Ketika pergumulan datang kepadanya, ketika tidak ada lagi harapan. Mereka berdua memiliki keyakinan yang sama dan datang kepada pribadi yang sama, yakni Yesus Kristus. Kepala rumah ibadat itu dengan yakin mengatakan demikian, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saya tidak tahu berapa banyak saudara-saudara hari ini sudah mati pengharapan di dalam Tuhan. Memang masih percaya Tuhan, tetapi sudah tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari kepala rumah ibadat juga perempuan ini. Perempuan di dalam ayat 21 mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah jubahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepala rumah ibadah mengenal siapa Yesus dan datang mendapatkan pertolongan dari Yesus. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun datang kepada Yesus. Berkeyakinan hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagian yang kedua. Mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-18. Bagian yang pertama, ada Yesus, jangan takut. Kita perlu percaya dan semakin percaya kepada Yesus. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita dari setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Apapun itu. Yang kedua, datanglah kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat bagian ini, bagian yang kedua. Ketika kepala rumah ibadah itu tahu, percaya hanya Yesus yang bisa menolong. Ketika perempuan yang sudah 12 tahun itu juga percaya bahwa Yesus hanya menolong. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak menunda besok, lusa dan sebagainya. Inilah kesempatan. Inilah waktunya. Maka kepala rumah ibadah itu meninggalkan segala sesuatunya dan datang kepada Yesus. Demikian juga perempuan ini di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak. Menjamah jubah Yesus. Datang kepada Yesus bukan perkara yang mudah. Saya berkeyakinan kepala rumah ibadah ini bisa saja dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Karena dia datang kepada Yesus. Karena dia bisa minta tolong kepada Yesus. Tetapi dia mengabaikan itu. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa membangkitkan anaknya yang sudah mati. Dia datang kepada Yesus, mengabaikan, meninggalkan segala sesuatunya. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun ini. Di tengah-tengah kerumunan orang, di tengah-tengah hiruk pikuk orang yang begitu banyak. Dia datang menjamah jubah Yesus. Bukan perkara yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Seringkali di dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi kita enggan atau malas datang kepada Yesus. Berbagai macam alasan kita kemukakan untuk tidak datang, percaya dan mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Nanti masih sibuk, nanti masih banyak urusan, nanti dan nanti. Saudara, mari kita belajar melalui kepala rumah ibadah, juga perempuan ini. Dia tidak menunggu-nunggu waktu, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Datang kepada Yesus menjadi satu bukti imannya. Menjadi satu bukti kepercayaan bahwa memang benar hanya Yesus yang bisa menolong dia. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara mulai menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan dan masalah? Apakah saudara menunda-nunda waktu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Terlalu banyak alasan yang kita kemukakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak memberi alasan untuk Tuhan tidak menolong kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki iman pengenalan akan Yesus yang baik dan benar. Khususnya di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Justru seringkali saya berpikir situasi ini menguji kita, akan membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah kita punya waktu untuk datang menyembah Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Mungkin kita beralasan karena kita tidak di gereja. Di rumah bisa kapan saja. Iya betul, bisa kapan saja. Tetapi seringkali itu tergeser dan selalu tergeser, bukan? Seringkali kita mengatakan nanti sore, nanti, dan nanti. Akhirnya tidak ada kata nanti. Mari kita belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh bisa datang menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi. Teguhkanlah imanmu. Jangan biarkan situasi keadaan merampas firman Tuhan. Sehingga engkau mulai khawatir, ragu-ragu, takut, dan cemas akan hidup ini. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita kembali bagaimana kedua orang ini dengan penuh keyakinan datang kepada Tuhan. Adakah pribadi lain yang bisa menolong saya dan saudara? Selain Kristus. Adakah pribadi lain yang bisa menolong kita untuk keluar dari setiap pergumulan dan masalah kita? Selain Allah kita. Jika ada, katakan kepada saya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedua orang ini membuktikan. Kepala rumah ibadah itu anaknya sudah mati. Dan percaya kepada Yesus. Jika engkau datang meletakkan tanganmu, dia akan hidup. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun ini. Menderita. Datang kepada Yesus, asal ku jamah jubahnya, sembuh. Apakah sembuh? Mari kita melihat bagian yang selanjutnya. Datang kepada Yesus, ada mujizat. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sembuhlah perempuan itu. Perempuan yang sudah 12 tahun berobat kemana-mana dan datang kepada siapa, kita tidak pernah tahu lagi. Tapi ketika datang kepada Yesus, ada kesembuhan. Ayat yang selanjutnya, kepala rumah ibadah. Mari kita melihat ayat 23 sampai 25. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-tiup seluring dan orang banyak ribut, kedukaan. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Ini orang gak tahu siapa Yesus, tetapi kepala rumah ibadah, papa dari anak ini, tahu siapa Yesus, percaya Yesus. Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu seperti yang dikatakan bapaknya di dalam ayat yang ke-18. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat yang ke-25. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang datang sebagai manusia untuk menolong manusia dari pergumulan dan masalah yang dihadapi. Berapa banyak manusia yang percaya kepadanya? Tidak banyak. Mungkin juga termasuk saudara. Pada pagi hari ini. Mungkin juga seperti di dalam ayat yang ke-24. Mentertawakan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus mengalami kesembuhan. Ketika kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus. Melihat, mendapati anaknya yang mati hidup kembali. Saudara, pagi hari ini mungkin saudara mulai tawar hati. Saudara mulai cemas, khawatir, dan takut. Memang masih percaya, tetapi takut. Mari kita bersama-sama melihat dan belajar kepada dua pribadi ini yang dengan penuh keyakinan datang kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu juga berapa banyak di antara saudara tetap percaya tetapi kecewa. Bisa saja. Oleh sebab itu mentertawakan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus yang bisa menolong hidup kita di dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi? Apakah kita datang kepada Yesus dengan keyakinan yang teguh? Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menolongku, juga menolongmu. Apakah itu yang mendorong kita pagi hari ini datang menyembah Dia? Datang berseru kepada Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan mengingatkan saudara.
situasi, keadaan apapun bisa terjadi dan dialami oleh setiap orang. Apakah saya dan saudara memiliki tempat pribadi yang bisa menolong kita apapun pergumulan dan masalah kita? Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kembali lagi, terus menerus belajar firman Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal Yesus dan percaya kepada Dia. Ketika kita datang, kita berseru, kita mengenal Dia. Satu-satunya pribadi. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Yesus. Allah yang sudah menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus. Dia bisa menolongku dan menolongmu. Ketika kita datang menyembah Dia. Ketika kita datang berseru kepada Dia. Dia tidak pernah menyia-nyiakan. Dia tidak pernah meninggalkan bahkan mengabaikan. Meskipun kita seringkali mengabaikan Dia dalam hidup kita. Meskipun kita seringkali meninggalkan Dia di dalam hidup kita. Yesus tetap sesuai dengan janjinya. Mendengar, menolong, dan menyertai kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Perempuan yang 12 tahun sudah menderita. Berapa besar biaya yang dia keluarkan. Berapa banyak tempat yang dia datangi. Berapa orang yang sudah mengetahui hal itu begitu luar biasa. Namun hanya Yesus yang bisa menolong dia. Ketika kepala rumah ibadah itu melihat anak perempuannya mati, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, Yesus membangkitkan anak itu. Saya yakin dan percaya Allah yang sama. Yesus yang berbicara kepada kepala rumah ibadah, juga kepada perempuan ini. Dia juga yang berbicara, menegur, menyapa saya dan saudara pagi hari ini. Teguhkanlah imanmu. Hadapilah pergumulan dan masalahmu. Karena ada Yesus bersamamu. Mari kita berdoa. Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dan menyapa kami. Menegur dan mengingatkan kami. Membawa kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati jemaat dimanapun mereka berada pagi hari ini. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau lebih mengenal apa yang dihadapi jemaat-Mu satu persatu pagi hari ini. Mereka yang bergumul dengan ekonomi, mereka yang bergumul dengan keluarga, mereka yang bergumul dengan kesehatan, mereka yang bergumul dengan studi anak-anak, mereka yang bergumul dengan masa depan hidup mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang bisa menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu terus berdoa Engkau menolong setiap jemaat. Supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dan menyapa kami. Membuat kami mengerti terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk pekerjaan pelayanan yang ada di GPM Batam. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati gereja-Mu ini. Jadikan kami berkat dan saksi, jadikan kami terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di mana Tuhan menempatkan kami.
Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk perpanjangan hak guna WTO, juga domisili gereja kami. Tuhan menolong kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan kerinduan kami akan sebidang tanah, kerinduan kami menjadi jemaat dewasa mandiri. Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan menambahkan jumlah di tengah-tengah kami, dengan orang-orang yang percaya kepadamu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di masa corona ini ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan online yang kami lakukan. Baik setiap minggu, demikian juga setiap persekutuan demi persekutuan. Engkau menolong dan memberkati. Sehingga jemaat sungguh dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami. Engkau menolong dan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga pemerintahan sampai terendah dari RT kami. Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk pengamanan di negeri ini, TNI, Polri dalam menjaga negeri ini. Tuhan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa untuk tim medis, perawat, dokter yang menangani pasien corona. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Engkau memberi kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para korban virus corona ini. Engkau menolong dan menghibur mereka, menguatkan mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh melihat pertolongan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pemberitaan Injil di negeri kami. Engkau menolong dan memberkati badan-badan misi. Engkau berkati lembaga-lembaga. Engkau memberkati setiap fasilitas yang kami pergunakan untuk memberitakan Injil. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sinode kami. Memberkati pelayanan sinode kami di negeri ini. Memberkati pendeta Haris sebagai ketua sinode, badan pekerja majelis sinode. Berkati biaya-biaya operasional sinode. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah naungan sinode Kepemri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mau percayakan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota penghiburan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sebab cinta Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan yang sucikan, yang kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk menjalankan pelayanan Tuhan di dalam Gereja GPM Batam ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Selamat sumber berkah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baiklah, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.